Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kebijakan dan pembangunan sektor pertanian. Baik, untuk sebelumnya izinkan saya untuk menyebutkan nama kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Nurul Hidayat, NIM 110. Yang kedua Moh Ma'ruf, NIM 111. Kemudian saya sendiri Yuga Triviani Hasim, NIM 118. Ari Budi Santoso, NIM 126, Dina Regi Melina, NIM 136, Coirun Nisa, NIM 137, Sofianti, NIM 138, M. Andreas Alfadis, NIM 143, Ahmad Haris, NIM 146, Vicky Ardena, NIM 149. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai paradigma pembangunan pertanian. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi, perlu paradigma baru yang dikaitkan dengan pemanfaatan informasi melalui komunikasi pembangunan pertanian berbasis koperasi yang profesional berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian. Paradigma pembangunan pertanian akan selalu menjadi sebuah halayan dari suatu paradigma semata manakala pemerintah belum mampu merubah pola dan bangunan dari kebijakan pertanian yang lebih konsisten dan terpola, yang tetap melihat sektor pertanian sama dengan sektor lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi kebijakan pembangunan pertanian. Menurut Kamus Webster, kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan pembangunan pertanian adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan dan preskripsi atau rekomendasi terhadap konsekuensi kebijakan pembangunan pertanian yang telah ditetapkan. Tujuan pembangunan pertanian menurut Departemen Pertanian. Yang pertama, membangun sumber daya manusia, aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan sumber daya petani secara berkelanjutan. Yang ketiga, memantapkan ketahanan dan keamanan pangan. Yang keempat, meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Yang kelima, menumbuh kembangkan usaha pertanian yang dapat memacu aktivitas ekonomi pedesaan. Dan yang keenam, membangun sistem ketatalaksanaan pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani. Mewujudkan visi pembangunan pertanian sebagai sektor yang modern, tangguh, dan efisien. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal. Yang kedua, menetapkan diversifikasi secara komprehensif. Yang ketiga, menerapkan rekayasa teknologi maju dan spesifik lokasi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi sistem agrobisnis. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan pembangunan pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian merupakan salah satu kebijakan pembangunan nasional yang sangat penting dan besar pengaruhnya dalam pembentukan ketahanan nasional. Hal ini disebabkan karena ketahanan pangan dan gizi merupakan salah satu komponen dalam ketahanan ekonomi. Tanpa 5 ketahanan pangan yang memadai, mustahil yang menjawab perubahan yang mendasar yang akan terjadi di masa mendatang. Pada saat sekarang dan masa datang, sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional menurut Bapedal 2014. Dan selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pertanian, yakni ada 6. Yang pertama,
Usaha pengembangan ekonomi lebih fokus ke sektor yang menghidupi mayoritas penduduk, yaitu penduduk di pedesaan yang bekerja sebagai petani. Yang kedua, program industrialisasi untuk kepentingan mayoritas. Yang ketiga, pendidikan sebagai syarat utama harus dapat dijangkau oleh golongan mayoritas. Yang keempat, dalam pembangunan pertanian prioritas bukanlah menghasilkan komoditi, tapi menciptakan nilai tambah. Yang kelima, industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani. Dan yang terakhir, perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan campur tangan serta peran pemerintah. Rumusan kebijakan pembangunan pertanian. Adapun beberapa kebijakan pembangunan sektor pertanian yang penting yang disusun berdasarkan hasil kajian sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pengendalian konservasi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian. Kebijakan reservasi lahan sawah di Jawa. Kebijakan kemandirian pangan nasional. Kebijakan penentuan harga dasar pembelian gabah. Kebijakan peningkatan tarif gula untuk meningkatkan pendapatan petani tebu. Kebijakan harga air irigasi. Kebijakan tarif impor paha ayam dalam melindungi industri perunggasan nasional. Kebijakan tata niaga dan distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia. Kebijakan pencegahan nasional. Selanjutnya, strategi pembangunan pertanian. Rumusan strategi dinas pertanian adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi terkait peningkatan kesejahteraan petani. Yang kedua, strategi terkait peningkatan produksi. Yang ketiga, strategi terkait peningkatan produksi hasil peternakan. Yang keempat, strategi terkait peningkatan pencegahan dan pengulangan penyakit lemak. Yang kelima, strategi terkait peningkatan hasil produksi pertanian. Yang keenam, strategi terkait peningkatan penerapan teknologi. Yang ketujuh, strategi terkait peningkatan pemberdayaan penyuluhan atau perkebunan lapangan. Yang kedelapan, strategi terkait dengan pangan. Oke, baik, yang selanjutnya adalah mengenai cara untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Yaitu yang pertama, menerapkan sistem eco-farming. Jadi sistem eco-farming ini bertujuan untuk membuat sistem pertanian yang terpadu dengan cara memanfaatkan bahan-bahan alam di sekitar petani yang bertujuan untuk menjaga lingkungan sekitar petani tersebut. Kemudian yang kedua adalah distribusi pupuk secara merata. Jadi ini penting karena kebanyakan dari petani masih mendapatkan pupuk yang belum bersubsidi. Jadi untuk pupuk ini diharapkan untuk disebar secara merata ke masyarakat secara luas. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan irigasi air. Perbaikan irigasi air ini juga penting untuk dilakukan karena air merupakan komponen penting untuk melakukan pertanian. Kemudian yang keempat adalah pembangunan dan perbaikan sarana pertanian. Yang kelima adalah penyuluhan pertanian. Yang keenam, pembangunan sarana distribusi pertanian. Yang terakhir adalah pembukaan lahan baru. Dan lahan baru ini seperti yang kita ketahui bahwasan di era modern ini lahan pertanian semakin menipis. Jadi cara untuk meningkatkan produktivitas pertanian dapat dilakukan dengan cara membuka lahan yang baru. Selanjutnya adalah kendala pada pembangunan pertanian di Indonesia. Jadi terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Indonesia, yaitu yang pertama, ancaman dari cuaca ekstrim. Meskipun ancaman dari cuaca ekstrim ini merupakan ancaman yang tidak terlalu mengganggu pertanian di Indonesia, tapi tetap saja apabila terjadi cuaca ekstrim seperti adanya hujan yang lebat ataupun kemarau yang ekstrim, maka akan menghambat produktivitas di pertanian. Kemudian yang kedua adalah pelaku industri lebih suka impor daripada membeli bahan baku pangan lokal. Hal ini terjadi karena alasan dari pelaku industri mengatakan bahan baku dari impor terkadang itu lebih murah dan lebih cepat prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian subsidi yang belum maksimal. Nah, ini seperti yang terjadi di permasalahan yang tadi, terkadang dari pemerintah masih belum memberikan subsidi yang merata kepada masyarakat secara umum. Dan yang keempat adalah wilayah yang menjadi sentra produksi pertanian belum terbagi dengan baik. Yang kelima, sektor hulu dan hilir pertanian belum terbangun dengan baik. Yang keenam, lahan pertanian semakin menyusut. Seperti yang di era modern ini, semakin banyak penduduk yang telah membangun rumahnya dan setelah memangkas lahan pertanian tersebut. Kemudian yang terakhir adalah
riset dan pengembangan pada sektor pertanian belum menunjukkan hasilnya maksimal. Nah, untuk riset dan pengembangan atau R&D pada sektor pertanian masih belum maksimal sehingga belum tercipta hasil-hasil yang inovatif dari produk pertanian dan menjadi kendala yang terjadi saat ini pada pembangunan pertanian di Indonesia. Kebijakan-kebijakan diterapkan pemerintah era Orde Baru dan reformasi dalam pembangunan pertanian. Kebijakan pertanian di era Orde Baru yaitu seperti Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun, Revolusi Hijau, Pembangunan Irigasi dan Produksi Padi, Bimas, Inmas, Insus, dan Panca Usaha Pertanian. Kebijakan pertanian di era reformasi yaitu 1. SRI atau System of Rice Intensification, B. Pembangunan pertanian lahan beririgasi sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi. Kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam pasar pertanian, di dalam pasar produk pertanian domestik. Tujuan tersebut bisa melibatkan jaminan tingkat suplai, kestabilan harga, kualitas produk, seleksi produk, penggunaan lahan, hingga tenaga kerja. Sejarah telah membuktikan bahwa pertanian telah memberikan surplus tenaga kerja, simpanan dan devisa negara yang mampu menyokong pertumbuhan sektor lain, baik di negara maju maupun negara berkembang. Sektor ini juga mampu memberikan sumbangan yang besar pada perekonomian negara dan pertumbuhannya. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi sektor pertanian memiliki multiplier effect atau efek pengganda yang lebih besar dibandingkan sektor lain. Beberapa studi menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang secara efektif mampu menurunkan kemiskinan, baik di desa maupun di kota. Meskipun keuntungan masyarakat yang secara ekonomi terbatas lebih rendah pada umum yang lebih rendah pada negara yang distribusi pendapatannya tidak merata. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan sektor pertanian guna menjaga kestabilan sektor pertanian. Selanjutnya yaitu kebijakan Kementan atau Kementerian Pertanian dalam Rakornas Pembangunan Pertanian tahun 2020. Kementerian Pertanian atau Kementan mengeluarkan kebijakan dalam pembangunan pertanian 2020 untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Ada 4 aspek yang perlu dijadikan fokus perhatian, yaitu yang pertama, peningkatan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional, peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, serta peningkatan kapasitas SDM pertanian. Yang kedua yaitu menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi. Yang ketiga yaitu pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Yang keempat yaitu ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan suboptimal lainnya serta penyediaan air atau irigasi, embung, dan penggunaan air lainnya. Selanjutnya yaitu langkah yang dilakukan oleh Mentan SYL Syahrul Yassin Limpo menjelaskan di awal tahun 2020 ini dibutuhkan lompatan yang cepat untuk melaksanakan kegiatan. Maka berikut adalah langkah yang dilakukan oleh Kementan. Yang pertama yaitu menetapkan target peningkatan produksi komoditas utama sebanyak 7% per tahun, gerakan 3 kali ekspor hingga tahun 2020, serapan KUR sektor pertanian sebesar 50 triliun rupiah per tahun. Selanjutnya, Kementan juga menargetkan tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM 7.879 unit pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu mengupayakan tumbuhnya petani milenial berjiwa entrepreneur 500.000 pemuda per tahun. Selanjutnya yaitu menargetkan kontribusi sektor pertanian dalam penurunan daerah rentan rawan pangan menjadi 10% pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu penurunan stunting menjadi 14% di tahun 2024 antara lain melalui family farming, pertanian masuk sekolah atau PMS, dan kegiatan dengan perguruan tinggi. Selanjutnya, untuk menjamin sinergi dan kesatuan gerak pembangunan pertanian di setiap lini agar fokus dalam mencapai sasaran, dibentuk Komando Strategi Pembangunan Pertanian atau Konstratani. Dari semua target, sebagian menjadi tupoksi Ditjen PS seperti penyediaan alat mesin pertanian atau Alsintan dan infrastruktur pertanian. Kementan juga akan gencar mensosialisasikan program KUR melalui penyuluhan pertanian atau konstratani yang ada di kecamatan-kecamatan.
subsidi bunga KUR tahun 2020 sebesar Rp190 triliun dengan bunga sebesar 6%. Program KUR pertanian ditargetkan sebesar Rp50 triliun, meliputi tanaman pangan 14,23 triliun, hortikultura 6,39 triliun rupiah, perkebunan 20,37 triliun rupiah, dan peternakan 9,01 triliun rupiah. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu luas panen padi di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Bisa kita lihat realisasi panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2020 yaitu sebesar 10,66 juta hektar atau mengalami penurunan sekitar 20,61 ribu hektar dibandingkan realisasi pada tahun 2019 yang mencapai 10,68 juta hektar. Puncak panen padi pada tahun 2020 mengalami pergeseran dibandingkan 2019. Pada 2020 puncak panen padi terjadi pada bulan April yaitu mencapai 1,86 juta hektar. Sementara puncak panen padi pada tahun 2019 terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 1,72 juta hektar. Kemudian pada slide yang selanjutnya yaitu produksi padi GKG yaitu gabah kering giling di Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Jadi meskipun luas panen pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun produksi padi mengalami kenaikan. Produksi padi di Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2020 sekitar 54,65 juta ton gabah kering giling atau mengalami kenaikan sekitar 45,17 ribu ton dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 54,60 juta ton GKG atau gabah kering giling. Produksi padi tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada bulan April yaitu sebesar 9,77 juta ton, sementara produksi terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 1,62 juta ton. Berbeda dengan produksi pada tahun 2020, produksi tertinggi pada tahun 2019 terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 9,17 juta ton. Oke, selanjutnya itu produksi padi menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020. Bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa Jawa Timur pada tahun 2019 memproduksi padi sebesar 9,580,9 ton dan pada tahun 2020 memperoleh produksi sebesar 9,944,5 ton. Artinya di sini Jawa Timur mengalami peningkatan walaupun hanya beberapa ton saja. Namun sebaliknya Jawa Tengah mengalami penurunan. Di tahun 2019 saja Jawa Tengah memperoleh produksi 9,655,7 ton dan pada tahun 2020 turun menjadi 9,489,2 dan seterusnya. Teman-teman bisa dilihat di tabel tersebut. Di sini bisa dilihat peringkat terendah yaitu berada di Provinsi DKI Jakarta 2019 sebesar 1,2 ton. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,9 ton. Dan saran dari pemaparan materi dari kelompok kami itu hingga saat ini kebijakan pemerintah masih berfokus pada pertanian dalam negeri dan merangka memenuhi kebutuhan domestik. Nah, hal ini karena penduduk Indonesia pasti selalu bertambah sehingga kebutuhan domestik pun pasti semakin meningkat. Nah, saran dari kelompok kami untuk pemerintah itu untuk kedepannya diharapkan pemerintah tidak hanya berfokus pada kebutuhan dalam negeri, tapi juga surplus dan menjadi negara pengekspor produk pertanian. Dan juga kebijakan yang dapat mendukung hal tersebut yaitu peningkatan riset dan pengembangan dukungan anggaran pertanian yang lebih baik. Melakukan revitalisasi pertanian dan konsep revolusi hijau.
Baik, untuk selanjutnya yaitu studi kasus. Sistem pertanian terintegrasi Simantri. Konsep pelaksanaan dan perannya dalam pembangunan pertanian di Provinsi Bali. Sistem pertanian terintegrasi atau Simantri merupakan salah satu program unggulan daerah Provinsi Bali untuk meningkatkan peran sektor pertanian mendukung Bali Mandara. Program ini diimplementasikan sebagai upaya pemerintah untuk proses pengentasan kemiskinan, pengangguran, tingkat pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat di pedesaan. Pola integrasi tanaman dan ternak berbasis pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan dalam satu lokasi kegiatan usaha tani keluarga menjadi konsep dasar kegiatan Simantri. Peningkatan produksi tanaman dan munculnya berbagai usaha pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik, pestisida organik, biorin serta biogas selain menjadi sumber pemenuhan pangan, pupuk dan pestisida organik serta bioenergi di tingkat kelompok juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi kelompok dan masyarakat miskin di sekitarnya. Kegiatan Simantri ke depan dapat mendorong pada kemandirian petani dalam pemenuhan pangan, pupuk dan pestisida organik sebagai input produksi usaha tani, serta ketersediaan energi atau biogas yang dapat dipergunakan dalam skala rumah tangga sekalipun masih dalam skala terbatas. Potensi untuk pengembangan diversifikasi usaha tani dan masyarakat melalui kegiatan Simantri sudah tersedia untuk dijadikan titik ungkit bagi peningkatan sumber pendapatan petani dan kelompok. Peluang untuk mengembangkan usaha, peningkatan kapasitas petani, serta pemasaran hasil juga sudah diinisiasi oleh Pemprov Bali dan kabupaten atau kota. Kelompok melalui berbagai langkah progresif dan kebijakan pendukung untuk membuka jalan bagi pengembangan usaha produktif yang sedang dilakukan oleh Gapoktan Simantri. Selanjutnya, keterkaitan dari semua simbol telah menunjukkan sinergitas yang kuat bahwa proses untuk mencapai tujuan program Simantri secara bertahap dapat dilakukan dengan catatan semua pemangku kepentingan dan penentu kebijakan yang terkait program Simantri dapat melaksanakan peran masing-masing berdasarkan konsepsi yang sudah menjadi paduan atau acuan bagi semua unsur terkait. Dengan konsep dasar potensi, peluang, dan dukungan kebijakan daerah, maka jika semua proses dan tahapan kegiatan Simantri dijalankan secara sistematis, kebijakan program pembangunan pertanian daerah melalui Simantri secara berkelanjutan diharapkan menjadi salah satu model pembangunan pertanian daerah menuju sistem pertanian energi terpadu untuk kemandirian pangan dan kesejahteraan petani, dengan asumsi bahwa proses untuk mencapai tujuan ke arah itu tidak terdistorsi oleh proses pergantian kepemimpinan daerah dan perubahan kepentingan kebijakan pembangunan yang menyertainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.